Selamat datang di pembelajaran hari ini untuk kelas 3 di tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada subtema 3 pertumbuhan hewan di pembelajaran 3. Jadi hari ini kita tetap fokus di pertumbuhan hewan. Nah, di pembelajaran 3 kita hanya mempelajari 2 bidang studi karena salah satunya adalah PJOK. Oke, kita mulai. Nah, di pembelajaran ini pertama kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, coba kalian lihat di gambar. Coba kita amati, ada apa saja yang ada di sini ya. Oke, kalau kita lihat dengan secara luas, berarti ada pohon, ada kursi. Ini adalah sebuah taman. Kalau kita melihat makhluk hidup yang ada di sekitarnya, berarti ada tumbuhan ya. Ada tumbuhan, ada hewan juga. Tidak ada manusia di dalam gambar ini. Nah, coba kita lihat lebih seksama. Ada apa? Yang pertama ada gambar ayam berserta anaknya. Tapi selain itu ada apa lagi? Ya, ada kupu-kupu. Nah, kalau kita lebih perhatikan lebih teliti lagi, ternyata ada anak ayam. Selain ada anak ayam, ada telur ayam. Nah, selain itu, kalau kita perhatikan kupu-kupu, ternyata di samping kupu-kupu ada kepompong. Ya, ada kepompong di atas pohon ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan proses pertumbuhan makhluk hidup. Oke. Nah, mari kita lihat. Coba kita lihat gambar di samping. Nah, di sini ada telur, ada ulat, ada kepompong, dan ada kupu-kupu. Oke, dengan arah panah ini berputar searah jarum jam. Artinya ini adalah siklus kehidupan kupu-kupu ya. Ini siklus daur ulang kehidupan kupu-kupu ya. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah ketika masih menjadi telur. Telur kupu-kupu diletakkan di atas daun. Nah, setelah menetas, telur kupu-kupu akan berubah menjadi ulat. Nah, ketika masih berbentuk ulat dia memakan dedaunan. Itu bisa mencapai berkali-kali lipat dari besar tubuhnya. Untuk proses apa? Untuk pada proses berikutnya adalah untuk menjadi kepompong. Nah, ketika masih jadi ulat, dia tidak bisa terbang dan bentuknya juga bagi sebagian orang itu mengerikan. Oke. Nah, ketika menjadi kepompong, ulat tidak bisa bergerak, tetapi belum memiliki sayap. Nah, ini adalah proses metamorfosis. Jadi perubahan bentuk dari bentuk kupu-kupu dari bentuk ulat menjadi bentuk kupu-kupu itu melalui proses kepompong. Nah, kepompong ini di dalamnya ada cikal bakal kupu-kupu. Nah, selama proses itu, ketika kepompong ini terganggu, maka dia akan memulai lagi siklusnya, itu kembali ke dalam bentuk ulat. Makanya siklus ini kupu-kupu itu menjadi sangat rentan. Nah, setelah setelah keluar dari kepompong, dia akan menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik. Lihat kan perbedaannya bagaimana dari bentuk ulat menjadi kupu-kupu. Perbedaan yang sangat jauh. Nah, kupu-kupu ini nantinya akan menghasilkan telur yang kemudian akan diletakkan di atas daun lagi. Inilah siklus daur ulang kehidupan kupu-kupu. Oke. Nah, kita fokus di gambar yang pertama. Pertama ada tahap apa? Oke. Nah, di sini ini adalah proses di mana telurnya diletakkan di atas daun. Bisa kalian memberikan atau bercerita mengenai proses yang pertama? Ini di sini ya. Jadi ceritakan coba di tahap yang pertama ini apa yang terjadi dengan kupu-kupu. Ya, misalnya seperti saya jelaskan tadi, kupu-kupu meletakkan telurnya di atas daun. Itu bisa. Oke, kemudian yang kedua, ayo kira-kira apa? Oke, tahap yang kedua adalah tahap di mana kupu-kupu masih dalam
tahap menjadi ulat. Ulat ini setiap hari kerjanya hanya makan daun. Dan bahkan sebagian dianggap sebagai hama. Oke. Berikutnya coba di tahap yang ketiga. Apa bisa diceritakan ya? Oke, buat dengan kalimatmu sendiri ya. Tahap ketiga adalah tahap di mana kupu-kupu masih menjadi berupa kepompong. Ya, kepompong artinya tahap di mana kupu-kupu itu akan menjadi kupu-kupu. Dari tahap kepompong itu dia baru dalam tahap kepompong dia melakukan proses perubahan bentuk tubuh dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, terakhir adalah ketika dia menjadi kupu-kupu. Bentuknya sangat indah dan siap untuk menghasilkan telur. Oke, kalian bisa menceritakan ini dan ini bisa kalian tuliskan di buku tugas kalian, ya. Oke, selanjutnya. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar seekor kupu-kupu. Bentuknya sangat cantik. Sayapnya juga besar, memiliki corak-corak ya. Jadi corak-coraknya ini kadang digunakan untuk mengelabui pemangsa agar pemangsa terkecoh dengan coraknya nih. Kalau kita lihat dari belakang kadang menyerupai mata burung hantu atau hewan-hewan lain. Oke, kita lanjut. Nah, bisakah kalian menuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar ini? Ya, boleh apa saja. Apakah ingin ditanyakan tentang warnanya, bentuk sayapnya, ataukah warna tubuhnya, ataukah jumlah kaki dari kupu-kupu ini, atau jumlah antennya, ya, atau apa saja. Yang jelasnya berdasarkan gambar ini. Ya, tidak harus mengatakan bahwa proses perkembangbiakannya atau pertumbuhannya. Tapi boleh kalian menanyakan, boleh dibuat pertanyaan, berapakah warna yang ada dalam gambar kupu-kupu tersebut, misalkan, atau warna apakah yang terlihat lebih mencolok dari kupu-kupu tersebut, atau boleh bertanya berwarna apakah mata kupu-kupu tersebut, oke? Atau bisa ditanyakan berapa jumlah warna yang ada dalam sayap kupu-kupu tersebut. Oke, silakan buat 2 pertanyaan berdasarkan gambar ini. Nah, selanjutnya kita berada di pelajaran terakhir, yaitu PKN di halaman 130. Pada pembelajaran ini, oke, kita bagaimana belajar memberikan saran kepada teman. Ingat, memberikan saran kepada teman, kita harus berkata dengan santun, baik, dan tidak menyinggung perasaan teman. Misal, ketika teman berpakaian acak-acakan atau tidak rapi, jangan dikatakan bahwa pakaianmu, kamu kenapa berpakaian seperti itu, jelek sekali. Tidak, tapi gunakan kata yang santun yang mudah untuk diterima oleh teman. Misalnya, ada baiknya kau memperbaiki pakaianmu agar kelihatan rapi, atau kamu terlihat lebih tampan atau lebih cantik atau lebih baik ketika pakaianmu rapi. Atau misalnya begini, ketika ada teman yang tidak bisa bekerja sama, jangan dikatakan jangan ditegur dengan kata-kata yang kasar. Artinya, kenapa kamu tidak mau bekerja sama? Gunakan kata yang baik, yaitu ada baiknya kalau kita bekerja sama. Oke? Atau misalnya temannya tiap hari rajin, tapi rajinnya rajin terlambat. Rajinnya rajin datang di belakang. Oke? Jangan dikatakan kamu malas sekali. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi katakan ada baiknya bila kamu datang lebih awal sehingga kita bisa mengerjakan banyak hal di sekolah. Atau akan lebih baik jika kamu datang lebih awal sehingga tidak mendapat sanksi dari guru. Oke. Nah, ini juga merupakan salah satu pengalaman sila dari Pancasila, yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat, ada kata beradab. Jadi memberikan saran yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar. Ketika kita memberikan saran dengan kata-kata yang kasar, mungkin saran itu bersifat baik, tetapi karena cara penyampaian tidak bagus, akan sulit diterima oleh orang. Tetapi, saran apapun yang sifatnya susah untuk diterima ketika penyampaiannya bagus, itu mungkin dapat diterima oleh orang tersebut, sehingga memberikan perubahan tingkah laku bagi orang tersebut.
Nah, sekarang coba kalian bertanya kepada orang tua kalian bagaimana cara memberikan saran kepada teman yang sering datang terlambat. Oke, silakan bertanya kepada orang tuanya, kemudian tuliskan di buku tugas. Jadi hari ini kita punya 3 tugas. Yang pertama, menceritakan tahap pertumbuhan kupu-kupu, tahap perkembangan kupu-kupu, 4 tahap tadi ya, dengan kata-katamu sendiri. Yang kedua, membuat pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu yang ada di slide sebelumnya atau ada di bukunya. Yang terakhir, yaitu yang ada di layar sekarang, yaitu bertanya kepada orang tua bagaimana cara memberi saran kepada teman yang sering datang terlambat. Boleh bertanya kepada orang tua untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran 4.